Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Dwi Handarini, selaku Koordinator Program Studi S1 Akuntansi FEB UNJ. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan selamat pagi juga kepada yang terhormat Ibu Nuramalia Hasanah dan juga Bapak Gen 3 Muhammad Zairin, selaku dosen pembimbing. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdan Fakih Izudin dengan kode NIM 1706622088, mahasiswa S1 Akuntansi FEB UNJ angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan seminar hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kompetensi CFO, Board Gender Diversity, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BI tahun 2022 sampai 2024. Pada bab satu pendahuluan di sini dimulai dari latar belakang. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya pajak itu masih memegang peranan penting dalam struktur APBN negara kita yang mana tercermin dari tabel realisasi penerimaan negara tahun 2022 sampai 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Kemudian juga pada kenyataannya, penghindaran pajak di Indonesia itu masih relatif tinggi meskipun pajak itu memegang peranan penting seperti itu. Seperti hal yang dikatakan oleh kontan.co.id pada artikelnya, yang mana Indonesia itu diperkirakan mengalami kerugian sampai dengan 68,7 triliun per tahunnya akibat adanya praktik penghindaran pajak. Hal ini juga didukung oleh fenomena atau kejadian atau kasus yang pernah terjadi yang melibatkan perusahaan sektor energi dalam melakukan praktik penghindaran pajak, yang mana di sini terdapat ada PT Adaro, ada PT Kaltim Primakol, dan juga PT Freeport Indonesia. Temuan tersebut juga sejalan dengan temuan dari PwC dan juga statement dari KPK yang juga mengatakan bahwasannya sektor energi itu belum transparan gitu dalam pelaporan pajaknya serta masih memerlukan pengawasan intensif karena tingginya resiko pelanggaran yang sulit terdeteksi. Nah, dorongan terbesar untuk melakukan praktik penghindaran pajak itu justru berasal dari faktor internal si perusahaan itu sendiri, yang mana faktor internal ini dapat melibatkan karakteristik dari eksekutifnya, kemudian juga dari tata kelola atau corporate governance, serta struktur pendanaan yang dimiliki oleh perusahaan, yang mana hal tersebut dapat tercermin dari kompetensi CFO, board gender diversity, dan juga leverage. Kemudian juga kajian penghindaran pajak pada sektor energi yang melibatkan ketiga variabel tadi itu masih relatif terbatas gitu jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Sehingga ditambah lagi juga hasil penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh kompetensi CFO, board gender diversity, dan leverage terhadap penghindaran pajak itu masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga itu yang menjadi research gap atau gap penelitian dan menjadi drive saya untuk melanjutkan penelitian ini. Kemudian di sini ada pertanyaan penelitian, jadi apakah kompetensi CFO, board gender diversity, dan juga leverage itu berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Kemudian untuk tujuan penelitian yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari kompetensi CFO, board gender diversity, dan leverage terhadap penghindaran pajak. Untuk manfaat penelitian sendiri terbagi menjadi teoritis dan juga praktis, yang mana secara teoritis itu untuk memberikan bukti empiris terbaru serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, dan juga untuk berkontribusi dalam mengembangkan agency teori maupun upper echelon teori. Kemudian secara praktis bagi perusahaan ini menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan ketiga faktor internal tadi dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah yaitu untuk menjadi masukan bagi DJP dalam merumuskan kebijakan dan juga strategi pengawasan terkait praktik penghindaran pajak. Kemudian di sini untuk bab 2 kajian pustaka. Jadi untuk teori pendukung dan konsep masing-masing variabel, jadi dimulai dari teori keagenan atau agency teori, yang mana menjelaskan adanya hubungan antara agen dan juga prinsipal. Kemudian untuk teori eselon atas atau upper echelon teori, yang mana menjelaskan bahwa karakteristik manajemen puncak atau top management itu dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan strategi si perusahaan. Kemudian variabel dependen yang digunakan yaitu ada penghindaran pajak, jadi merupakan upaya perusahaan dalam mengurangi beban pajak tapi secara legal. Kemudian untuk variabel independennya terdiri dari tiga variabel independen, yang mana yang pertama ada kompetensi CFO. Ini mencerminkan kemampuan akuntansi dari direktur keuangan. Kemudian untuk bergender diversity, itu mencerminkan keberagaman gender dalam dewan. Serta leverage itu menunjukkan tingkat penggunaan utang perusahaan sebagai sumber pendanaan operasional. Berikut juga ada daftar pustaka terdahulu yang mana mewakili dari masing-masing variabel, yang mana dalam penelitian Desari dan Simamora serta Gao,
itu menunjukkan hasil bahwasannya kompetensi CFO itu berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kemudian untuk Sambuaga dan Felicia serta Huda dan Utomo itu menunjukkan hasil bahwa board gender diversity itu berpengaruh terhadap penghindaran pajak, serta penelitian dilakukan oleh Ratnasari dan Nusantara serta Ainia et al. Itu menunjukkan hasil bahwasannya leverage itu berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nah, berangkat dari penelitian terdahulu tadi, maka hipotesis yang dibawakan dalam penelitian ini adalah hipotesis pertama yaitu kompetensi CFO berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kemudian hipotesis kedua yaitu board gender diversity berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Serta hipotesis ketiga yaitu leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Yang mana kerangka konseptualnya digambarkan pada gambar di sebelah kanan berikut. Untuk bab 3 metodologi penelitian, jadi untuk metode penelitian di sini, unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada periode 2022 sampai 2024 dengan total populasi sebanyak 89 perusahaan, yang mana teknik pengambilan sampelnya menggunakan metode purposive sampling, serta untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan operasionalisasi variabel. Yang mana di sini juga ada tabel dari kriteria sampel yang digunakan, yang mana diperoleh hasil jumlah sampel penelitian sebanyak 51 perusahaan dengan 3 tahun periode pengamatan menjadi total data observasinya dalam penelitian ini adalah 153 data observasi awal. Kemudian juga untuk operasionalisasi variabel yang digunakan untuk variabel dependent yaitu penghindaran pajak itu menggunakan effective tax rate. Kemudian juga untuk kompetensi CFO sebagai variabel independen itu menggunakan skala dummy. Kemudian variabel independen yang kedua yaitu board gender diversity itu menggunakan proporsi dari direktur perempuan terhadap total anggota direksi, serta untuk leverage sebagai variabel independen ketiga itu menggunakan debt to equity ratio atau DER. Nah, untuk teknik analisis yang digunakan sendiri menggunakan software eViews dengan serangkaian uji yang nantinya akan dilakukan, yaitu pengujiannya ada meliputi analisis statistik deskriptif, uji pemilihan model estimasi, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel, dan juga uji hipotesis, uji kelayakan model, serta uji koefisien determinasi. Kemudian berikutnya ada bab 4 hasil dan pembahasan, di mana deskripsi data dimulai dengan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan dan juga laporan tahunan dari perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada periode 2022 sampai 2024. Yang mana sampel penelitiannya menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh sebanyak 153 data observasi awal. Kemudian setelah dilakukan pengujian awal, itu terdapat 9 data yang terdeteksi sebagai outlier yang kemudian dikeluarkan untuk mengurangi potensi bias akibat adanya nilai ekstrim. Sehingga jumlah akhir data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 144 data observasi, yang mana tercermin juga di tabel berikut ini. Kemudian untuk hasil analisis yang pertama yaitu hasil analisis statistik deskriptif yang mana setelah penanganan 9 data outlier tadi dari 153 data observasi awal itu digunakan 144 data observasi. Yang mana hasil statistik deskriptif setelah outlier ini dapat menunjukkan nilai mean atau rata-rata, nilai maksimum dan juga minimum serta standar deviasi dari masing-masing variabel menggunakan data setelah outlier, yaitu sebanyak 144 data observasi yang mana dapat terlihat pada gambar berikut. Kemudian untuk berikutnya ada hasil uji pemilihan model estimasi yang mana dimulai dari uji Chow. Ini diperoleh nilai probabilitas cross-section F-nya itu sebesar 0,00, itu lebih kecil daripada 0,05, maka H1 diterima. Yang mana model terpilih adalah fixed effect model atau FEM. Kemudian uji Hausman itu diperoleh nilai probabilitas dari cross section random ya itu sebesar 0,84 yang mana lebih besar daripada 0,05 yang mana menandakan H0 yang diterima, maka model yang terpilih adalah random effect model atau RAM. Kemudian yang ketiga dilakukan uji Lagrange multiplier, kemudian diperoleh nilai dari probabilitas buat untuk bersepagannya itu sebesar 0,00 yang mana lebih kecil daripada 0,05, maka H1 yang diterima dan yang terpilih adalah random effect model. Jadi model terpilih dalam penelitian pada kali ini yaitu adalah random effect model atau RAM. Nah, selanjutnya dilakukan hasil uji asumsi klasik yang mana pengujian asumsi klasik itu
pada regresi data panel disesuaikan dengan model estimasi yang terpilih. Nah, jadi berdasarkan hasil uji pemilihan model sebelumnya, model yang terpilih dalam penelitian ini menggunakan Random Effect Model atau REM, yang mana menurut Navis et al., REM itu menggunakan metode estimasinya adalah Generalized Least Squares atau GLS, yang mana mampu mengatasi permasalahan heteroskedastisitas dan juga autokorelasi. Yang mana oleh karena itu, pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini hanya difokuskan pada uji normalitas dan juga uji multikolinearitas. Yang mana uji normalitas sendiri, ketika sebelum outlier, itu data tidak berdistribusi normal, yang mana ditunjukkan dengan nilai probabilitas dari Jar-Kuberanya 0,00 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Kemudian setelah dilakukan outlier, maka diperoleh nilai probabilitas dari Jar-Kuberanya sebesar 0,92, yang mana lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,05. Maka dapat dikatakan atau dapat disimpulkan bahwasannya data telah berdistribusi secara normal. Lalu dilakukan uji multikolinearitas menggunakan data setelah outlier tersebut, yang mana diperoleh hasilnya adalah sebagai berikut ini, yang mana dapat dikatakan bahwasanya korelasi antar variabel independen itu lebih kecil daripada 0,90, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas. Kemudian untuk berikutnya adalah hasil regresi data panel, yang mana diperoleh datanya sebagai berikut ini, yang terlampir dalam gambar, menggunakan model terpilihnya yaitu REM atau Random Effect Model, yang mana persamaan regresi data panelnya diperoleh ETR, ETR sama dengan 0,1512, positif 0,0286 CFO, negatif 0,1630 Board Gender Diversity, positif 0,0441 Debt to Equity Ratio, ditambah dengan error. Yang mana di sini menunjukkan bahwa CFO yang kompeten itu cenderung meningkatkan nilai ETR perusahaan karena koefisiennya bernilai positif. Kemudian juga eh, menunjukkan juga bahwasannya semakin tinggi proporsi perempuan dalam dewan direksi, maka nilai ETR-nya cenderung menurun karena koefisiennya bernilai negatif. Kemudian juga menunjukkan bahwasannya semakin tinggi tingkat leverage perusahaan, maka nilai ETR itu cenderung meningkat gitu, yang mana ditunjukkan dengan nilai koefisien yang positif pada DER. Kemudian untuk hasil uji hipotesisnya atau uji T, jadi penghindaran pajak itu dalam penelitian ini diukur menggunakan effective tax rate atau ETR, di mana semakin tinggi nilai ETR maka menunjukkan semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Sedangkan semakin rendah nilai ETR maka menunjukkan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwasannya kompetensi CFO di sini memiliki nilai probabilitasnya sebesar 0,3977 atau lebih besar daripada 0,05, sehingga kompetensi CFO tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka dengan demikian H1 ditolak. Kemudian untuk Board Gender Diversity memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0173 atau lebih kecil daripada 0,05 dengan koefisiennya adalah negatif, sehingga peningkatan dari Board Gender Diversity itu cenderung meningkatkan penghindaran pajak. Maka dengan demikian H2 diterima. Lalu untuk leverage memiliki nilai probabilitasnya sebesar 0,0004, yang mana lebih kecil dari 0,05 dengan koefisiennya adalah positif, sehingga peningkatan dari leverage itu cenderungnya menurunkan penghindaran pajak. Nah, dengan demikian H3 diterima. Untuk berikutnya adalah uji kelayakan model atau uji F. Di sini diperoleh hasil bahwasannya probabilitas dari F statistik sebesar 0,000385, yang mana menandakan lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Maka menunjukkan bahwasannya model regresi layak digunakan dalam penelitian. Kemudian juga untuk uji koefisien determinasi atau uji R-square, yang mana hasilnya menunjukkan bahwasannya adjusted R-square sebesar 0,1032, yang mana berarti menunjukkan bahwasannya kompetensi CFO, Board Gender Diversity, dan juga leverage itu mampu menjelaskan penghindaran pajak sebesar 10,32%. Sedangkan selebihnya 89,68% lainnya itu dijelaskan oleh faktor lain di luar dari penelitian. Kemudian berikutnya adalah pembahasan yang mana hipotesis pertama tadi ditolak. Jadi argumennya adalah kompetensi CFO itu belum menjadi faktor utama yang menentukan kebijakan penghindaran pajak. Karena strategi
perpajakan itu tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan teknis dari CFO, tetapi juga mempertimbangkan kebijakan perusahaan, corporate governance, risiko, serta pengawasan dari pemegang saham maupun direksi. Kemudian juga CFO yang kompeten itu cenderung mengoptimalkan itu melalui pengelolaan sumber daya perusahaan gitu, dan juga lebih mempertimbangkan resiko dari strategi pajak yang agresif. Nah, hasil ini juga sejalan dengan dari penelitian yang dilakukan oleh Anggara dan Salman, Yasmin dan Romadina, serta Isima et al. Kemudian juga hipotesis 2 diterima, jadi menunjukkan bahwasannya keberadaan perempuan dalam dewan direksi itu dapat memberikan perspektif yang lebih beragam dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan. Nah, karakteristik perempuan seperti halnya ketelitian, kemampuan beradaptasi, dan juga keterampilan negosiasi itu mampu berkontribusi dalam menentukan kebijakan perusahaan, tak terkecuali keputusan terkait dengan penghindaran pajak yang dilakukan. Nah, keberagaman gender dalam dewan direksi juga dapat memberikan lebih banyak alternatif dalam penerapan strategi tax planning si perusahaan. Yang mana hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sambuaga dan Felicia, Sulistyawati dan Rahmawati, serta Pontoh dan Kustina. Kemudian hipotesis 3 diterima, argumennya adalah bahwa leverage itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak karena penggunaan utang dapat memberikan manfaat pajak melalui beban bunga. Manfaat pajak di sini adalah tax shield yang mana mengurangi penghasilan kena pajak. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi itu cenderung mempertimbangkan aspek kepatuhan dan juga pengelolaan resiko karena adanya pengawasan dari kreditur. Sehingga manajemen itu lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan perpajakan, yang mana hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ainia et al., Fadilah et al., dan juga Hakim dan juga Cahyonowati. Berikutnya adalah bab 5 penutup, yang mana untuk implikasinya itu terbagi menjadi teoritis dan juga secara praktis. Untuk secara teoritis, jadi penelitian ini dapat memberikan tambahan bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi CFO, board gender diversity, dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Kemudian untuk penelitian ini juga dapat mendukung pengembangan dari agency teori dan juga echelon teori dalam menjelaskan peran tata kelola perusahaan, karakteristik manajemen, dan keputusan pendanaan terhadap kebijakan penghindaran pajak. Kemudian juga untuk secara praktisnya, jadi bagi perusahaan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperhatikan dari keberagaman dewan direksi, pengelolaan struktur pendanaan, serta kompetensi yang dimiliki CFO dalam mendukung keputusan keuangan dan juga perpajakan. Kemudian bagi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam strategi pengawasan perpajakan berdasarkan aspek tata kelola perusahaan dan juga struktur pendanaan yang dimiliki oleh perusahaan. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dari Bapak Ibu ada pertanyaan, sangat diperkenankan maupun saran juga sangat diperbolehkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.